Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat ya? Pada hari ini kita membuka video untuk pertemuan kedua dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Hari ini kita akan membicarakan tentang generasi. Beberapa generasi, ada generasi X, Y, Z, dan generasi Alpha. Apa sih gunanya kita membicarakan atau mengetahui tentang karakteristik-karakteristik dari setiap generasi? Sebenarnya tujuannya apa? Oke, jadi gini. Nanti ke depannya kalian akan mungkin menjadi pimpinan, atau mungkin juga Anda akan menjadi pegawai di suatu perusahaan. Kemungkinan juga sebagai pimpinan Anda mempunyai atasan atau anak buah yang berasal dari berbagai generasi. Atau di satu sisi Anda sebagai pegawai, bisa saja rekan kerja Anda dalam satu tim atau divisi atau berbeda divisi itu berasal dari berbagai generasi yang berbeda. Nah, intinya adalah kita perlu mengenal karakteristik setiap generasi untuk supaya kita mudah beradaptasi dalam bekerja nantinya, atau mungkin dalam bermasyarakat, atau mungkin dalam berbisnis dengan mereka-mereka. Istilah tidak kenal maka tak sayang itu benar banget. Ya, jadi ilustrasinya gini. Anda mungkin 4 tahun, 5 tahun ke depan sudah terjun ke dunia masyarakat dan untuk bekerja atau berbisnis. Di dalam suatu lingkungan kerja atau berbisnis, punya rekan kerja atau rekan partner bekerja atau bisnis, itu bisa saja Anda sebagai pimpinan misalnya masuk kerja langsung menjadi supervisor karena pendidikan Anda sarjana. Anak buah Anda yang telah bekerja misalnya 20 tahun di perusahaan tersebut menjadi anak buah Anda karena mungkin pendidikannya hanya level SMK. Nah, itu dia tujuannya kita mengenal masing-masing karakter generasi untuk supaya Anda bisa mengambil sikap atau menyesuaikan karakteristik mereka, dan ujung-ujungnya adalah mengambil keputusannya bagaimana nih untuk memperlakukan atau bersikap sebagai pimpinan, atau gaya pimpinan mana nih yang akan Anda terapkan terhadap anak buah Anda yang dari berbagai generasi. Demikian juga dalam bisnis ya. Rekan bisnis Anda belum tentu seumuran, belum tentu satu generasi, bisa saja lebih tua. Nah, itu tujuannya sebenarnya kita mempelajari beberapa karakteristik generasi yang ada ya. PPT sudah dibagikan di Tritel, silahkan baca detailnya. Saya hanya mencoba untuk mengantarkan kalian untuk memahami tentang karakteristik dari generasi-generasi tersebut. Oke, yang kemungkinan akan Anda hadapi dalam dunia kerja Anda atau dunia bisnis Anda nanti adalah generasi ini, generasi X, Y, Z, dan generasi A. Oke ya, kita lihat. Secara khusus, generasi X itu mandiri, pragmatis, menyenangkan, berpikiran luas, suka dengan keragaman, memiliki jiwa pengusaha, memiliki ekspektasi kerja yang tinggi, lebih menyukai pekerjaan tidak formal, dan cenderung skeptis. Generasi Y adalah realistis, disiplin, dan sebagainya, bisa dilihat ya. Generasi Z dikenal lebih mandiri daripada generasi Y, tapi keras kepala, selalu terburu-buru. Mereka lebih menyukai kegiatan sosial dibandingkan generasi sebelumnya. Lebih suka di perusahaan startup, multitasking. Nah, dari sini udah bisa kelihatan nih. Generasi Z untuk masa depan lebih suka di perusahaan startup karena memang mereka lebih mandiri, instan, keras kepala, selalu buru-buru. Itu di perusahaan startup yang dimulai dari awal dan tidak terlalu formal, itu adalah
kira-kira disenangi oleh generasi Z ini? Resikonya apa ke depannya? Ya, rekan-rekan kerjanya atau di lingkungan bekerja atau berbisnis generasi Z harus bisa mengimbangi dalam penguasaan teknologi. Generasi A atau Alpha, ya, hidup dalam era teknologi tanpa batas, lebih instan daripada generasi sebelumnya, namun kurang mandiri karena segala sesuatu ditopang oleh teknologi yang canggih. Nah, ini bisa saja menjadi anak buah. Ya, kita lihat karakteristiknya untuk kita bisa menyikapi bagaimana bersikap pada mereka. Lingkungan kerja yang disukai, generasi yang lebih tua dari Anda lebih suka suasana kantor yang tidak kaku, jenjang karir yang jelas dan cepat, suasana kantor dengan cara kerja yang efisien dan fleksibel. Ini karena berpengaruh kepada masa kerja mereka, ya. Generasi Y menyukai suasana kerja yang kekeluargaan, fleksibilitas, harus ada tantangan. Kalau tidak, mereka tadi seperti yang sudah dikatakan di kata karakteristik khusus, mereka bisa saja bosan, ya. Ini kecenderungan untuk turnover tinggi bisa terjadi. Generasi Z cenderung toleran, ya, sangat peduli dengan lingkungan dan memilih bekerja dan belajar sendiri. Ini tadi mereka lebih suka startup. Bagaimana ke depannya nanti dunia bisnis perusahaan itu masih tetap membutuhkan staff. Tapi untuk generasi Z yang akan menguasai masa depan, itu dia lebih senang memilih bekerja dan belajar sendiri. Secara umum itu bisa dikatakan dia tidak ingin di bawah under management. Generasi Alpha cenderung mengikuti tren saat ini. Ini yang agak cenderung saya pikir berbahaya untuk lingkungan pekerjaan. Apabila tren pekerjaan saat itu bukan tren pekerjaan yang ada di atau yang dimiliki Anda sebagai pengusaha, Anda akan susah mendapatkan staff yang akan bekerja di tempat Anda. Jadi kemungkinan kalau Anda akan membutuhkan pegawai yang dikuasai oleh generasi A pada zamannya, itu harus mengikuti tren saat itu, pekerjaan apa yang sedang diminati. Kira-kira seperti itu, ya, resiko-resiko gambarannya. Kewajiban kerjanya bagaimana? Generasi X tidak menyukai kekuasaan dari pihak tertentu. Hampir seperti generasi Z, ya, tidak suka diperintah terlalu detail dan sebagainya, karena mungkin merasa masa kerjanya dia udah panjang. Oke, ini pekerja keras generasi Y, lembur bukan menjadi masalah, yang penting dia nyaman di tempat pekerjaan tersebut, ya, dan bisa berkreasi karena ekspektasinya tinggi. Generasi Z itu lebih keras lagi bekerjanya, kehidupan secara profesional, tapi ingat tadi dia lebih menyenangi adalah bekerja sendiri. Generasi Alpha itu agak-agak kurang di dalam pengambilan keputusan, itu agak kurang keberaniannya, karena tadi dia terbiasa segala sesuatunya ditopang oleh teknologi yang canggih. Jadi istilahnya analisa berpikirnya, kemampuan berpikirnya itu kurang diasah karena segala sesuatu sudah tersedia. Etika dalam bekerja gimana? Generasi X mandiri, bekerjanya smart karena memang terbiasa dengan efisiensi dan fleksibilitas. Generasi Y itu ambisius, multitasking, senang membangun usaha sendiri. Generasi Z itu karena terlalu mandiri, dia selalu bisa memberikan keputusan atas sesuatu hal yang mereka inginkan, ya. Kemudian generasi Alpha itu karena dia tadi saya bilang terbiasa oleh teknologi yang canggih, akhirnya mungkin moral-moral dan tata krama sopan santunnya dinilai oleh penelitian itu kurang baik. Tapi ini belum tentu, ya, ini tergantung dari pola asuh dari dia semenjak kecil. Komunikasinya bagaimana? Generasi X tidak suka berbahasa basi, senangnya lewat chat, ya, suka berbicara lugas dan inti pada pembicaraannya.
ini tidak suka bicaranya dengan gaya serius ya, jadi emang santai. Kalau generasi Z berkomunikasinya senangnya lewat jejaring sosial, sama dengan generasi Alpha ya. Nah, kecenderungan selera wisata generasi X bagaimana? Ya, generasi X biar bagaimanapun juga secara ekonomi lebih mapan daripada generasi yang lainnya. Walaupun nanti di masa depan generasi Y sama Z kemungkinan akan menguasai pasar dari wisata di masa depan. Ya, mereka cenderung untuk suka yang ngetrend, otentik, yang unik atau viral, yang instagramable. Jadi pelaku-pelaku usaha wisata ke depannya kalau ingin ingin produknya disukai oleh generasi Y dan Z yang menguasai pasar di masa depan, yang harus mengikuti tren mereka. Kalau generasi X itu lebih luxury, turis ya, senangnya karena memang mereka punya dana yang lebih. Kira-kira seperti itu ya yang bisa saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah kalian bisa baca hasil-hasil penelitian di dalam PPT yang sudah di submit di Tritel. Oke, apabila masih ada pertanyaan, dipersilakan untuk diskusi, dibuka diskusi forum berdasar dari media Google Meet atau yang media yang lain, dipersilakan ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Terima kasih.